Jadi saya buka usaha 3 kali. Pertama saya buka usaha bengkel, gagal. Kedua saya buka warung kopi, ya. Saya kan dulunya basicnya itu 2013 saya kan warung kopi di Aceh. Oh. Nah, waktu itu saya berhasil membangkitkan kembali usaha orang tua. Jadi rame. Terakhir saya kasih ke adik, saya urus warkop yang di Medan, saya buka baru. Tapi ternyata beda, bro. Nah, kalau di Aceh saya turun tangan, di Medan saya nggak bisa turun tangan. Nah, jadi warkopnya juga gagal. Terakhir ada diajak kawan main trading. Saham ya? Bukan trading saham, trading forex. Oh, forex. Forex. Nah, 1 bulan aja habis 200 juta. Hai, selamat datang di Winov Channel. Ya, jadi pada kesempatan ini hadir ya narasumber, yaitu salah satu teman sekolah saya yang sebelumnya sudah bisa teman-teman nonton di Winov Channel. Ya, jadi pada kesempatan ini adalah kedua kalinya Winov Channel mengundang narasumber teman saya karena banyak sekali inspirasi yang akan dia bagikan. Nah, jadi Ko Jansen bisa perkenalkan dulu pada para teman-teman viewer. Halo, perkenalkan nama saya Jansen Wijaya. Ya, saat ini saya sedang menggeluti bisnis asuransi. Lebih tepatnya di perusahaan Panin Dai-ichi Life. Wah, Panin Dai-ichi Life ya. Yes. Wah, jadi cukup luar biasa ya. Jadi mungkin sedikit mengulang dari video yang sudah pernah tampil sebelumnya. Jadi saya ingin bertanya itu kenapa Ko Jansen tuh memilih asuransi gitu daripada berprofesi untuk misalnya sebagai sales yang lain gitu. Wah, kalau memilih profesi asuransi, panjang ceritanya. Oh, panjang. Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Ini mengulang sedikit saja. Ya, sebenarnya saya yakini ya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mempunyai impian atau ingin menjadi profesi seorang agen asuransi. Betul nggak, teman-teman? Wah. Ya, kenapa tuh? Ya, saya sendiri pribadi dulunya, saya salah satu adalah orang yang negatif dengan asuransi. Oke. Ya. Jadi, ceritanya panjang, kenapa saya bisa jadi agen asuransi. Jadi saya mulai dari yang awalnya ya, berarti ya. Nah, awalnya saya juga sama seperti kebanyakan orang, ya. Artinya, kalau mau sukses itu, lu harus berbisnis. Kalau mau sukses, lo harus jadi pengusaha. Ya. Nah, itu impian saya dari kecil. Ya. Saya pengen menjadi pengusaha yang sukses. Saya pengen menjadi pengusaha yang besar. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ya, mama saya pernah bilang, Jansen, lu kok nggak mau jadi agen asuransi saja? Itu ceritanya saya masih SMA, baru mau tamat. Oke. Lu kok gak mau jadi agen asuransi aja? Lu lihat agen kita itu. Ya, kebetulan mama saya juga suka membeli asuransi dari dulu ya. Waktu itu saya masih skeptis dengan asuransi. Ya, jadi dia bilang, lu lihat agen kita. Dia seorang dokter, tapi memilih jadi agen. Ya. Hari ini lu lihat kehidupannya, dia setiap bulan jalan-jalan, beli rumah di mana-mana, mobilnya selalu ganti. Ya, dibandingkan dengan mama sendiri. Mama lu lihat dari muda sampai tua terikat dengan toko, nggak bisa kemana-mana. Ya, itulah ibarat kalau jadi pengusaha yang tidak mempunyai sistem, yaitu berjualan tradisional, ya hanya menjadi pedagang, bukan pebisnis ya, pedagang. Nah, resikonya ya terikat dengan toko. Betul nggak? Ya, betul. Ya. Jadi waktu itu saya masih skeptis dengan asuransi, saya bilang, nggak mau lah, gengsi. Ya kan, mau nawarin orang, terus nanti ditolak orang, di PHP, nggak mau lah jadi agen asuransi. Lagian asuransi kan banyak kan, orang bilang, tipu-tipu lah tuh. Pas mau ajak orang, manis. Pas sudah masuk, menghilang. Sinis ya. Betul nggak? Menghilang ya kan? Jadi saya agak skeptis, terus saya bilang lagi sama mama, Ma, gini aja, lu daripada bayar asuransi, ya,
1 bulan 10 juta. Lebih bagus, uangnya itu lu kasih aku aja. Ya. Saya ambil, saya simpan, saya buat jadi usaha. Ya. Saya bilang sama dia gitu. Terus mama saya bilang, lu masih kecil nggak tahu apa-apa kayak gitu. Oke. Tapi terakhir 2 tahun kemudian kejadian itu datang. Ya. Saya sakit. Saya sakit. Jadi 3 hari di rumah nggak sembuh-sembuh demamnya, malah makin panas bro. Jadi saya bilang sama mama saya mau coba klaim asuransinya saya. Ya, ibarat itu pertama kalinya saya mengajukan klaim asuransi. Saya pikir mama saya udah bayar mahal-mahal, saya sakit, coba klaim lah. Ya. Rupanya dulu asuransi itu belum ada kartunya bro. Artinya lu masuk ke rumah sakit, lu harus bayar dulu tagihannya bro. Jadi lu tahu nggak 3 hari 2 malam di rumah sakit kena tipes, itu kira-kira biaya berapa? 3 hari 2 malam kena tipes. Tahun 2010. 2010. Gitu. Itu paling sekitar ada 8 juta. 8 jutaan ya? Lu tahu nggak? Waktu saya pergi ke kasir, mau bayar, katanya 20 juta. 20 juta, terkejar aku. Mahal juga ya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di rumah sakit. Itu sakit tipes ya? Tipes. Tipes bro. Ya, 20 juta. Jadi saya bayarnya kan sambil mikir, ini kalau asuransi nggak bayar, saya mau tutup asuransi saya. Mikirnya begitu. Terakhir kita ambil berkasnya, kita kasih dokter isi form, kirimlah untuk klaim. Ya. Jadi singkat cerita, 2 minggu kemudian tiba-tiba masuk SMS. Klaim Anda sudah disetujui. Klaim akan dicairkan sebesar 22 juta. Ini nggak salah nih. Saya klaim tadi berapa? 20 juta. Cairnya berapa? 22. Ada yang janggal? Ada. Apa? Kelebihan 2 juta. Kelebihan 2 juta. Kelebihan 2 juta. Ya, itu uang apa? Kok bisa? Ya, kok bisa. Saya telepon agennya. Ci, ini ada salah kirim nggak perusahaan? Saya kan klaimnya 20 juta. Ini kok 22 juta? Oh iya, Sen, itu nggak salah, Sen. Itu memang santunan rumah sakit. Jadi saya jadi berpikir, loh, kata orang asuransi bohong. Kata orang asuransi itu nggak mungkin bisa klaim. Ya. Menipu lah, gitulah. Tapi ini kok kenyataannya masuk ke rekening kok 22 juta. Dari sana saya tanda tanya. Baru mulai saya masuk ke dunia asuransi untuk pertama kalinya di 2013. Nah, itulah awal cerita saya masuk asuransi. Tapi waktu itu, teman-teman, saya masih belum benar-benar punya hati dengan asuransi. Artinya join hanya untuk sekedar tahu. Terus saya merasa, kalau asuransi bisa bayarin tagihan rumah sakit, semua orang pasti sakit kan? Artinya ini solusi untuk semua orang, betul nggak? Ya, solusi. Nah, jadi saya belajar jadi agen asuransi, tapi setelah saya belajari, rupanya produk lama itu belum sesuai tagihan, bro. Belum sesuai tagihan. Pernah dengar, bro? Ya, belum. Nah, saya yakin teman-teman yang sedang melihat video ini, Anda boleh juga sekedar cek polis asuransi yang Anda beli. Terutama bagi teman-teman yang sudah beli asuransinya udah lama banget. Ya, sekitar di 2017 ke bawah lah, Anda boleh cek asuransi kesehatannya Anda. Nah, jangan sampai salah beli. Bukan salah beli sih, sorry, bukan salah beli. Tapi produknya nggak update. Lu bayangkan bro, dulu lu pakai handphone apa? Masih ingat nggak? Nokia berapa? Yang jadul itu. Jadul. Bisa video call? Nggak bisa. Bisa main ML? Wah, main ular aja. Main ular ya, enak nih. Lagi itu yang pesawat tutup. Aduh, nggak tahu namanya. Pokoknya seperti itu. Space Impact. Iya. Jadi, lu bayangkan, lu ambil handphone itu, yang lama itu, lu bawa ke zaman sekarang. Lu paksa dia main video call, bisa. Main ML, bisa. Ya bisa kan? Solusinya apa? Ya ganti handphone. Nah, sama teman-teman. Jadi ini video ini sekaligus edukasi untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang ada membeli asuransi, namun tidak pernah review asuransinya, boleh segera coba setelah melihat video ini langsung ambil buku polisnya, coba pelajari manfaat yang Anda beli. Jangan sampai kita bayar asuransi, ternyata kita nggak tahu apa yang kita beli. Rupanya ujungnya buntung. Karena saya seperti itu. Jadi ketika saya tahu asuransi saya
belum sesuai tagihan, saya nggak berani menawarkan orang lagi. Karena saya takut, saya kan awalnya mau bantu orang. Ya. Rupanya misalnya suatu saat tiba-tiba orang klaim, katakanlah 100 juta atau 50 juta deh, nombok 20 juta aja, lu sebagai nasabah, lu keselnya sama siapa? Kesel ya? Sama perusahaan atau sama agent? Sama agent. Pasti agent. Agent juga yang kena ya kan? Karena kenapa? Kita yang menawarkan, betul? Ya, betul. Lu kok nggak bilang gini, padahal sebenarnya kita ada bilang ya, nasabah bisa lupa juga kan? Atau enggak, terus lagi kesel dia perlu sesuatu yang diluapkan, ada orang yang perlu sasaran, agent lah jadi sasarannya kan? Nah, jadi dari sana saya berhenti. 1 bulan aja saya jadi agent di perusahaan lama itu, saya berhenti. Karena saya takut. Itu 2013. Itu belum Panindaichi ya? Belum. Masih yang lain ya? Waktu itu saya juga belum punya benar-benar ingin fight di asuransi. Saya masih mikirnya kalau mau sukses itu jadi pengusaha. Pengusaha. Nah, dari sana saya 2013 saya start jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Oke. Jadi kalau awal-awal yang untuk 5 tahun pertama saat memulai karir sebagai agen asuransi, apakah sering seperti yang Ko Jansen tadi jelaskan bahwa banyak sekali customer yang menganggap kalau Ko Jansen datang itu bersikap manis, takut itu ditinggal sinis itu? Gitu ya, maksudnya. Apakah mengalami pengalaman pahit seperti itu? Kalau namanya kita awalnya merintis, kita kan belum ada nama ya. Ya bro, betul nggak? Sama seperti kita buka usaha ya, belum ada nama. Pasti yang namanya krisis kepercayaan itu pasti ada. Orang pasti meragukan, kita ini entah bisa lama nggak ya di asuransi ini? Kita ini bisa nipu nggak ya? Tapi untung ketika saya join di Panindaichi Life di 2017 tepatnya, ya. Sebelum 2017 itu saya mengalami begitu banyak jatuh bangun. Jadi saya buka usaha 3 kali. Pertama saya buka usaha bengkel, gagal. Kedua saya buka warung kopi, ya. Saya kan dulunya basicnya itu 2013 saya kan warung kopi di Aceh. Nah, waktu itu saya berhasil membangkitkan kembali usaha orang tua. Jadi rame. Terakhir saya kasih ke adik, saya urus warkop yang di Medan, saya buka baru. Tapi ternyata beda bro. Nah kalau di Aceh saya turun tangan, di Medan saya nggak bisa turun tangan. Nah jadi warkopnya juga gagal. Terakhir ada diajak kawan main trading. Saham ya? Bukan trading saham, trading forex. Forex. Nah 1 bulan aja habis 200 juta. 1 bulan habis semuanya. Jadi itu di 2016 benar-benar titik terendah saya. 2017 ya? 2016. 16. 2016. Jadi itu saya masih ingat waktu 2016 tepatnya di bulan 6 ya, itu Inggris Brexit. Masih ingat Inggris mau Brexit dari Eropa, ada isu kemarin. Nah, itulah jatuh-jatuhnya saya. Main trading, lihat pagi jam 8 sampai jam 10 masih senang suami istri. Wah, kayaknya bisa ke Korea nih. Ya kan? Terakhir jam 10 sampai jam setengah 11. Tiba-tiba udah habis semuanya. Terjun bebas. Habis semua modalnya. Jadi dari sana saya bilang sama istri saya, kita suami istri udah kayak ibarat kehabisan kata-kata. Mau nangis, ya pasti udah nangis juga lah. Cuma saya langsung bilang sama istri, bahwasanya sudahlah, yang penting ini pun udah selesai ya kan, kita nggak usah stres lagi. Karena jujur 1 bulan itu saya main trading, itu adalah 1 bulan paling stres dalam kehidupan saya. Bener. Paling stres. Setiap malam saya sembahyang jam 12. Betul bro. Saking stresnya. Karena kenapa bro? Itu 200 juta saya modal pinjaman bank. Iya bro. Jadi ibarat saya buka usaha itu, saya hanya dikasih orang tua modal 1 rumah. Rumah itu yang saya putar. Jadi saya agunkan ke bank, saya putar jadi usaha, tapi terakhir gagal semua kan. Artinya saya utang 1 miliar. Jadi benar-benar stres waktu itu. Tapi saya harus buktikan ke istri saya bisa bahagiakan dia. Jadi saya bilang sama dia, sudah, lu bayangkan lu jadi istri lah. Dah, jangan stres lagi, jangan dipikirkan lagi. Kita yang penting udah lewati masa stres ini. Sekarang yang kita perlu tahu adalah, sekarang kita masih bernapas. Kita masih hidup. Artinya, sesuatu yang tidak membunuh Anda, itu menjadikan Anda kuat.
Wah, seperti baju yang quotes di baju ini, what doesn't kill you makes you stronger. Ya, Wah. ini baju buatan Pak Edward. Jago dia. Nah, jadi dari sana saya memikirkan, dari sana saya berpikir, kira-kira apa yang perlu saya lakukan? Waktu 2016 itu ada beberapa job ya yang lagi ngetren ya. Yang pertama adalah job Grab. Grab? Ya. Masih ingat Grab? Grab pada 2016 tuh lagi ngehit-ngehitnya tuh. Grab car orang bilang 1 bulan bisa dapat 16 juta. Ya. Waktu itu saya melihat 16 juta, wah besar banget. Karena dulu jujur waktu saya buka usaha, paling 1 bulan tuh 4-5 juta. Kadang pun minus. Ya seorang pengusaha kalau merintis tahu lah ya gimana penderitaannya ya. Ibarat kalau bahasa Hokkien hucia buhukwa. Hukwa buhucia. Si Pak Ewa iya aja ya kan. Ibarat enak dilihat tapi nggak enak dimakan. Itulah pengusaha awal-awalnya ya. Nah jadi Grab 16 juta per bulan. 16 juta. Terus kedua diajak Bibi ke Australia kerja. Ketiga ada tawaran dari negara api. Apa itu negara api? Tahu lah itu negara yang kaya itu. Terus yang keempat adalah itu istri saya ada pernah melihat Instagram, dia ada lihat kawannya masa kecil, kawan TK dia punya suami. Waktu itu kalau nggak salah masih pacaran lah, ibarat udah mau jadi suami istri lah. Dia umur kelahiran tahun 90, selisih sama saya 1 tahun saja. Namun waktu pada masa 2016 itu dia udah bisa beli rumah, beli mobil walaupun memang Avanza, tapi saya rasa dia udah luar biasa banget. Karena dari nol tanpa bantuan orang tua. Terus dia juga bisa bawa istrinya jalan-jalan ke Korea. Kan kemarin saya sama istri bahas ke Korea ya. Jadi dari Instagram itu dia bilang, coba lu lihatlah nih, kira-kira boleh dipertimbangkan jadi agen asuransi. Karena saya jadikan opsi keempat, agen asuransi. Cuma ya setelah saya timbang-timbang dari 3 ini, terakhir saya menjatuhkan pilihan ke asuransi. Dan bergabunglah di 2017. 2017. Wah, demikian ya penjelasan jatuh bangun ya, perjuangan selama 7 tahun ya menjadi seorang agen asuransi. Ya, jadi saya mau jadi penasaran nih tadi titik terendah itu waktu main trading forex ya? Ya, ibarat buka usaha bangkrut semua. Berarti sebenarnya nggak boleh maksudnya bermain terlalu total di situ ya, itu bisa berpengaruh untuk teman-teman yang lain juga ya. Sebenarnya ini bukan rekomendasi ya atau menjelekannya, tapi saran saya kalau Anda mau terjun ke dunia trading, saran saya adalah lihatlah perusahaan yang menawarkan trading itu jelas nggak. Jangan sampai ikut jalan saya yang menjerumuskan nasabahnya. Nah harus hati-hati. Yang kedua, kalau memang mau belajar trading, mau main trading, Anda harus belajar dulu. Jangan seperti saya juga, termakan omongan ke marketingnya. Dan dia bilang, Son, lu main trading ini, 1 hari 1 poin aja, nggak usah serakah. 1 poin. 1 poin itu 1 juta. 30 hari berapa? 30 juta. Ditawarin seperti itu. Terus yang nawarin kan temen ya. Ya kebetulan mikirnya, kayaknya kalau masuk sama temen, sama-sama support kan bisa sama-sama sukses ya. Pikirannya seperti itu. Tapi hasil hancur. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau main trading, bukan saya bilang nggak boleh, tapi pastikan Anda latihan dulu, punya cukup ilmu baru masuk ke trading. Nah, ini selingan ya. Jadi pembahasan itu bahwasanya artinya itu karir yang sukses itu pada waktu yang pas itu akan datang gitu ya. Jadi masa kejayaan itu pasti akan datang meskipun kita berada di titik terendah ya. Yang penting kita harus bangkit. Harus bangkit. Nah, intinya di situ. Ya, jadi kita jangan merasa kita itu orang paling sial di dunia. Ingat, ketika lu merasa lu paling sial, lu merasa lu menyalahkan yang di atas. Ingat, berkat itu nggak akan datang. Nah, jadi walaupun sesial apapun kita, walaupun setitik terendah apapun kita harus optimis, kita harus bangkit, kita harus punya harapan. Itu yang bisa membuat kita ibarat seperti bola basket. Semakin kita dihantam kuat ke dalam tanah, kita membalnya makin tinggi. Cocok? Ya, cocok. Itu quotes tambahan ya. Jadi banyak bola basket makin kuat ke tanah, dia membal makin tinggi. Jadi makin kuat
tantangan, rintangan yang dihadapi, semakin tinggi kita bisa melompat ya. Yes, benar. Wah, luar biasa ya. Jadi ini sekilas perjuangan Ko Jansen selama awal-awal merintis menjadi agen asuransi. Pebisnis asuransi. Pebisnis kita. ya, pebisnis. Yes. Oke. Nah, jadi untuk tahun pertama, di saat Ko Jansen masih memulai gitu, nah itu yang belajar gimana itu pendekatan ke customer, kemudian cara closing, nah itu Ko Jansen tuh belajar dari mana? Apakah dari pengalaman atau dari mentor-mentor yang mengajari gitu? Wah, banyak banyak. bro. Yang penting pertama adalah kita kalau mau jadi agen asuransi yang sukses atau pebisnis asuransi yang sukses, yang pertama kita harus humble. Humble artinya apa? Kita jangan miss yang namanya training. Oh. Nah, kalau kantornya ada buat training, usahakan datang. Ya. Nah, jadi ketika saya kan di titik terendah tuh, ya, tapi saya berani kasih target tinggi. Karena waktu 2017 kan saya udah berkomitmen sama istri saya, bahwasannya saya harus sukses ya. Jadi ketika saya join di asuransi, saya benar-benar udah fulfill. Wah, yang udah pernah dibilang Pak James. Ya, fulfill. Ya, benar-benar totalitas kita. Jadi waktu bulan Januari ditanya leader, Jansen lu tahun ini mau kejar berapa? Lu mau kejar apa? Saya dengar terus saya dengar targetnya, rupanya kebetulan mertua itu dia punya impian pengen ke Beijing. Oh, pernah dengar ya orang tua suka ke Tiongkok ya pulang. Ya. Jadi saya dengar targetnya adalah Beijing, saya bilang langsung, Ko, saya mau kejar 2 tiket Beijing. 2 tiket Beijing, sama ada beberapa kontes saya harus komitmen. Tapi dalam hati kecil, nggak bisa nggak ya? Oke. Karena dulu saya jadi agen asuransi, dulu 2013 itu kan cuma 1 bulan. Panas-panas, hot chicken, ya tip gitu lah. Jadi, kalau misalnya mau bisa sukses, ya mau bisa bertahan, agen pemula bisa naik karirnya, yang pertama kita harus punya target yang jelas. Target ya? Yes. Kedua, kita harus mau banyak belajar. Jadi kayak training, sering-sering diskusi dengan leader atau mentor, terus perbanyak baca buku. Dan yang paling penting adalah action, bro. Karena tidak bisa dipungkiri, teman-teman, ya jam terbanglah yang pada terakhir akan sangat menentukan. Itulah. Wah, luar biasa ya. Tadi disinggung ada buku, mungkin bisa direkomendasi untuk teman-teman yang mau terjun di agen asuransi itu, mungkin ada nggak buku yang mau Ko Jansen rekomen gitu? Kalau buku banyak ya teman-teman ya. Semua buku Anda boleh baca. Karena kita kalau berbicara agen asuransi, kita berbicara tentang bisnis manusia. Kita yaitu membangun hubungan dengan manusia. Nah, artinya dalam membangun hubungan, kita harus punya banyak wawasan. Semakin banyak buku yang Anda baca, semakin bagus juga, semakin berkualitas juga omongan yang Anda bahas dengan mereka. Jadi, cuma kalau satu yang paling saya suka adalah yang by Dale Carnegie, bro. How to Win Friends and Influence Others. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang. Yes, benar. Karena kita di sini sebenarnya bukan mencari nasabah, tapi mencari kawan. Dari kawan baru kita jadi ke nasabah. Ya, itu ada satu quotes ya dari Dale Carnegie itu sangat bagus, seperti postingan Jansen saya lihat. Kalau kita ingin mengambil madu, jangan tendang sarang madunya. Betul. Jadi kalau kita mau madu, jangan kejar, jangan diganggu madunya, tapi kita tunggu timing yang tepat ya. Ya, ibarat kita harus pendekatan yang bagus. Ya, pendekatan yang tepat gitu. Mungkin Anda boleh kerjasama dengan lebahnya. Yuk, saya kerjasama, saya pelihara kamu hasilkan madu. Betul kan? Ya, siap. Berarti prinsip yang penting agen asuransi itu perlu people skill yang baik ya. People skill yaitu keterampilan interpersonal dengan orang ya. Yes, benar. Ya, wah luar biasa ya. Sejauh ini ya banyak sekali inspirasi yang bisa teman-teman dapatkan dari Ko Jansen ini. Nah, jadi sekarang saya ingin membahas tentang prospecting customer. Biasanya kalau customer kan melihat bahwa keluhan-keluhannya itu objectionnya itu kan seperti mahal, aduh jangan ngomong asuransi, kemudian misalnya takut ditipu. Nah, jadi bagaimana cara Jansen meyakinkan kepada customer bahwa asuransi itu sangat berharga, sangat bernilai untuk customer itu? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi ini udah lebih ke skill ya. Nah,
Kalau untuk seperti itu pertanyaannya, saya merekomendasi teman-teman yang mau berjuang di bidang asuransi, perdalamlah skill apa? Sebenarnya simple, skill mendengar. Mendengar, listening. Yes, listening ya, bukan hearing ya. Ya. Listening. Artinya kita mendengarkan dengan sesama. Ibarat gini bro, contohnya. Saya kasih lu contoh ya. Lu pernah berobat ke dokter kan? Ya, pernah. Pernah ya? Pernah. Nah, contohnya Bro Edward lagi gak enak badan nih. Ya. Ya, katakanlah udah diare. Ya. Oke, diare berkali-kali lah keluar masuk lah. Pasti lu cari dokter. Ya. Nah, sesampainya lu pergi ke dokter, masuk ke ruangan dokter, ya, lu bayangin itu masuk tiba-tiba dokternya, halo Edward, gimana kabarmu hari ini? Ini saya kebetulan ada obat ini bagus banget nih Edward. Lu kalau beli obat ini, ya pokoknya bisa lu jadi kuat lah. Oke, lu kalau beli ini lu hope mualah, paling untung deh. Nah, kalau lu mau kasih lu satu lagi, beli satu gratis satu. Mau nggak Edward? Mau? Wah, ini kan mau dipertanyakan dulu. Lucu nggak kalau ketemu dokter seperti itu? Ya, dia kan nggak dicek, nggak diapa, langsung disodori. Aneh ya? Ya, aneh. Lu masih mau pergi ke dokter itu? Ya, mungkin ke dokter lain dilaga dulu lah pendapat. Mungkin lu jadi krisis ya? Ya, krisis, ya. Ini kok belum apa-apa, kok langsung nawarin obat? Ya, ya. Tapi style yang benar menjadi seorang dokter itu gimana? Ya, mengecek, kemudian bertanya gitu. Bertanya. Ya, bertanya. Bertanya dulu baru dicek, betul nggak? Jadi pasien datang, ya, dokternya bertanya, gimana Edward keadaanmu hari ini? Bisa saya bantu? Apa keluhan? Baru saya bilang, oh dokter saya sakit perut dokter. Oh gitu ya, coba tidur saya cek. Habis cek baru saya buka resep. Nah ini Edward, coba kamu ambil obatnya, kamu minum, mudah-mudahan cepat sembuh. Betul nggak? Ya. Seperti itu kan? Ya. Kamu pun lebih tenang kan? Ya. Sama seperti di asuransi teman-teman. Artinya kalau mau prospecting, ya kita harus usahakan jangan mengedepankan produk. Yang kita kedepankan adalah kita bangun hubungan dulu dengan calon kita fact finding, kita cari tahu. Ya, fact finding. Kira-kira apa masalah si calon nasabah kita? Apa impiannya? Apa yang dia sayangi? Siapa yang dia sayangi? Dan apa yang dia perjuangkan? Nah, itu kita harus cari tahu, teman-teman. Ya. Nah, setelah kita cari tahu, baru kita bisa buka sebuah resep yang terbaik untuk dirinya. Oh, ya. Nah, jadi kalau untuk handle nipu ini itu, ya kita harus mendengar dulu. Kenapa dia bisa ditipu? Ceritanya bagaimana? Ya, ya. Nah, kalau misalnya contohnya kayak apalagi tadi objectionnya? Mahal. Mahal. Ya. Oke, mahal maksudnya gimana mahalnya kan? Kita harus cari tahu dulu. Apakah mahal di produknya karena keuntungannya sedikit, atau mahal karena budgetnya belum tercapai? Nah, kita harus cari tahu teman-teman. Itu langkah pertama kita sebagai agen asuransi. Nah, jadi harus banyak belajar, harus banyak dipraktekin supaya Anda bisa lancar hidupnya. Ya, jadi step pertama adalah selling by asking the right question. Yes. Jadi bukan langsung sodor the product gitu, bukan selling product, but selling by asking the right question. Yes. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ketemu customer tuh, kita kan namanya agen, ya pasti kan cari omset, cari pencapaian target itu. Misalnya kita sudah memprospek satu customer, ternyata dia sudah punya asuransi, gitu. Dia sudah punya, ya ini prospek yang daging lah, yang kaya gitu. Jadi bagaimana Jansen membina hubungan dengan customer tersebut? Apakah ditinggal atau tetap berhubungan? Misalnya untuk satu customer yang sudah punya asuransi gitu. Yang sudah punya asuransi. Ya. Boleh dibilang ya, Bro. Saya dari 2017 ya sampai sekarang 2024. Bahkan rata-rata yang menjadi nasabah saya, 80%-nya sudah punya asuransi, Bro. Oh, sebelum jualan polis ke dia sudah punya produk. Sekarang yang nasabah saya, 80%-nya dulunya sudah punya polis. Oh, oke. Artinya nasabah sudah berasuransi, mereka menambah polis lagi dengan saya. Oh, iya, iya. Nah, artinya sama seperti yang tadi pertanyaan di awal ya. Jawabannya sama juga, asking the right question. Nah, jadi kita harus tanya dulu, lu punya polisnya lu pernah review nggak? Oh ya, di review ya. Nah, lu pernah review nggak?
lu tahu nggak produk yang kamu beli itu apa, benefitnya apa, manfaatnya apa, ahli warisnya ke siapa? Ya, jadi saya selalu mengedepankan edukasi daripada target jualan. Nah, jadi yang saya pikirkan adalah apa yang bisa saya berikan, apa benefit yang bisa saya kasih ke Edward, supaya Edward bisa merasakan, oh, untung saya berkenalan dengan Jansen ya. Nah, jadi saya memberikan apa yang bisa saya berikan, barusan saya mendapatkan apa yang bisa saya dapatkan. Nah, kita jangan mendapatkan kepentingan kita dulu. Yang kita depankan adalah kira-kira saya bisa kasih kamu apa. Itu dia. Wah, luar biasa ya. Ini ada quotes tambahan lagi. If you want get what you want, you must give what they want. Yes. Jadi kalau mau mendapat apa, kita harus memberikan apa yang customer mau gitu. Jadi pasti kita bisa dapatkan apa yang kita mau. Oke, sekarang berlanjut ke tadi Ko Jansen mengatakan sekarang sudah menjadi seorang leader ya, karena sudah 7 tahun yaitu di Maximize Agency. Nah, Maximize Agency itu sudah mau 2 tahun ya? Yes, benar bro. Nah, beberapa minggu ini sudah 2 tahun. Jadi bagaimana perkembangan tentang Maximize Agency ini? Dari 0 sampai sekarang tuh perkembangannya seperti apa? Bisa Bro Jansen ceritakan? Dari 0 ya ceritanya ya. Kalau dari 0 berarti sebenarnya Maximize Agency ini dibentuk bukan saya sendiri bro. Jadi kita ada 3 orang. Salah satunya adalah leadernya saya. Nah, jadi beliau sudah mendirikan, sebenarnya awalnya dia bukan Maximize Agency, tapi namanya adalah MX Team. MX Team. MX Team. Nah, jadi kita awalnya dari tim. Dari mungkin waktu saya join dia udah MX Team. Jadi kita bertiga ya bersama leader-leader lain kita berusaha untuk membangun namanya agency, artinya rumah kita sendiri. Jadi Maximize Agency sendiri dia lahirnya itu di tahun 2022. Ya, jadi 2022 kita lahir, tepatnya di bulan Mei. Ya, tanggal 16. Ya. Jadi dia lahir itu bukan gampang, teman-teman. Itu penuh perjuangan juga. Artinya kita sama-sama bahu-membahu, kita yang pertamanya tidak saling mengenal, jadi berkenalan, jadi menjadi sebuah keluarga di bisnis ini. Kita dipersatukan. Nah, jadi saya sukanya dengan leader-leader yang di Maximize Agency itu kita satu visi, bro. Kita satu visi, satu misi. Nah, jadi visi misi ini yang menyatukan kita dan menciptakan sebuah Maximize Agency. Nah, visi kita itu di Maximize Agency itu kita ingin menjadi agensi terbaik dan terbesar di Indonesia. Terbesar ya. Jadi ini peringkat berapa sekarang? Maximize. Awalnya kita terbentuk itu masih sekitar ranking 20-an. 20-an dari berapa? Dari total ada 40-an. 40-an. Nah, papan tengah nih awal. Iya. Nah, hanya dalam waktu 2 tahun. Ya, peringkat berapa? Artinya masih lucu-lucunya. Ya. Masih gemes-gemesnya. Masih umur 2 tahun. Balita ya, masih balita. Sekarang kita udah peringkat peringkat 8. Wah, luar biasa angka hoki itu 8. Yes. Target kita tahun ini kita mau naik jadi 5 besar. 5 besar ya. Masuk Liga Champion nih. Ya, step by step kita membangun fondasi kita semakin lama semakin kuat. Jadi kita bisa to the top. Ya, berapa ini membernya berapa orang nih? Member kita untuk sekarang sekitar tembus 300. 300. Itu hanya Medan atau seluruh Indonesia? Hanya Medan, bro. Medan ya. Medan dan Sumbagut lah gitu. Oke. Itu kebanyakan umur berapa ya? Apakah generasi milenial atau yang bervariasi, bro? Bervariasi. Jadi kita menerima semua orang yang mau berusaha. Karena misinya kita di Maximize Agency, kita mau semua agent yang join pada kita, join di Maximize Agency, taraf hidupnya meningkat, kualitas hidupnya meningkat. Nah, jadi ibarat Maximize sendiri itu artinya apa, bro? Memaksimalkan ya. Nah, jadi kita memilih Maximize Agency, artinya kita mau siapapun yang join, ketika join dengan kami, kehidupannya menjadi maksimal. Seperti saya yang dulu ya jatuh bangun, berada di titik terendah. Nah, hari ini saya bisa bersyukur. Luar biasa ya. Jadi jatuh bangun ya. Oke. Sekarang saya akan membahas tentang itu menjadi seorang leader nih. Yes. Posisi kan Jansen kan leader gitu. Membawai banyak sekali bawahan gitu.
Jadi kira-kira teladan apa yang bisa Ko Jansen berikan untuk para agen-agen muda sehingga tidak terkesan seperti di mata masyarakat bahwa wah ini penipu, wah ini manisnya di awal, sinis di akhir gitu. Nah itu teladan apa yang Ko Jansen berikan untuk agen-agen muda itu yang baru bergabung? Oke, gini bro. Bantu saya jawab ya. Bro Edward. Ya. Menurut kamu negatifnya asuransi itu apa aja? Satu. Negatifnya asuransi. Itu kita mesti bayar premi, bayar yang mungkin kemahalan. Kita ceritanya agent kan nih kan? Oh, agent ya. Agentnya. Menjadi sisi negatif menjadi agent ya. Ya, tadi ibarat yang. Oh ya, tadi ditipu, ya kan? Agent itu penipu. Penipu. Okay. Kemudian mulutnya ya datang ketika ada maunya, yaitu manis di awal, kemudian nggak ada harapan, nggak ada peluang, ya langsung sinis gitu. Artinya nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Ngomong nggak sesuai. Ya, nggak konsisten gitu. Nggak konsisten. Okay, kemudian penipu nggak bertanggung jawab, terus apa lagi? Biasanya ya itulah kurang lebih seperti money minded, seperti misalnya mau cepat capai target gitu. Jadi maksudnya kesannya itu agresif lah gitu, agresif ya. gitu. Cepat capai target nggak apa-apa bro. Iya itu bagus itu. Agresif yang nggak boleh. Ya agresif mah, itu maksudnya agresif gitu. Ya artinya kita terlalu memburu nasabah memburu, ya. Oke. Memaksa ya jadinya. Memaksa. Ya. Terus apa lagi? Ya terganggu waktunya customer gitu. 3 ya berarti ya. 3 ya, menipu, nggak bertanggung jawab, terus terlalu agresif, terlalu agresif. Ada lagi? Ya masih yang terlintas cuma itu aja. Itu aja ya, 3 itu aja ya. Tapi udah bagus banget kok bro. Ya 3 ini udah bagus banget, udah lebih dari cukup. Nah, bro kan udah tahu ya, agent itu penipu, agent itu nggak bertanggung jawab, agent itu aneh agresif banget. Nah, sekarang bro sebagai agent baru, yang lu lakukan apa? Lu kan udah tahu nih 3 ini nggak bagus. Ya udah jangan lakukan. Sangat gampang ya jawabannya. Betul nggak? Ya jadi kita anak zaman sekarang sebenarnya mau jadi agent tuh nggak susah loh. Kita udah tahu loh banyak agent-agent terdahulu itu yang seperti itu. Kita udah tahu itu nggak enak, itu nggak bagus. Nah, jangan lakukan. Toh, lu kalau nggak lakukan, lu jadi agent asuransi, udah enak banget. Kenapa? Lu kalau bener-bener jadi agent yang bertanggung jawab, jadi agent yang jujur, jadi agent yang bukan money oriented tapi friend, maintain relationship. Ya, maintain relationship artinya membangun hubungan. Enak nggak kalau lu ketemu agent seperti itu? Ya, nyaman kan? Nah, ya seperti itu aja teman-teman. Ya gampang ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut menjadi agen asuransi dan tidak perlu takut dengan asuransi itu. Ya sebenarnya bro, zaman sekarang banyak loh anak muda yang udah sadar mau menjalani bisnis asuransi ini. Nah, padahal asuransi kan udah lama ya. Udah dari beratus-ratus tahun lalu ya. Tapi sampai hari ini asuransi bukan makin kecil loh usahanya loh, makin besar loh. Makin melebar ya. Nah, omsetnya makin naik. Ya. Kenapa? Karena orang sekarang udah banyak sadar asuransi. Ada itu banyak kan yang negatif itu seperti saya sendiri dulunya. Ternyata itu hanya stigma. Hanya mindset. Ya kita gampang mendengarkan yang negatif. Padahal sebenarnya ya yang positif kan banyak ya. Kenapa kita lupakan itu? Kata orang asuransi nggak bayar klaim. Banyak kok yang dibayar klaimnya. Ada ibu-ibu yang saya tahu suaminya beli asuransi jiwa, baru jalan 2 tahun, tiba-tiba suaminya dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi kalau misalnya suaminya meninggalkan utang? Atau kita bilang nggak usah meninggalkan utang deh, kita bilang tidak meninggalkan apa-apa. Apa yang terjadi dengan si istri dan anaknya? Bisa dibayangkan nggak bro? Iya. Tapi bro, karena saking sayangnya si suami dengan anak istrinya, dia berkomitmen, oke, saya menyisihkan uang saya beli asuransi jiwa. Jalan 2 tahun, tiba-tiba suaminya meninggal. Itu cair berapa tuh suaminya? Kebetulan kemarin dia belinya 1 bulan 1 juta. Beli cairnya 1,2 miliar. Berarti berapa kali lipat? Jalan 2 tahun. Berarti coba bro hitung.
1 tahun 12 juta. 24 juta. Itu cashback 50 kali. Ya, 24 juta, cairnya 1 miliar. 1,2 miliar. Ya. Tapi bro, saya yakin istri dan anaknya pasti memilih suaminya tetap hidup. Betul? Ya. Siapa sih yang mau pengen ayah dan suami tercinta tiba-tiba meninggalkan kita? Ya. Tapi inilah bukti cinta sejati dari seorang ayah yang benar-benar sayang sama istri dan anaknya. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan sebuah harapan, sebuah nyawa, sebuah dana yang bisa digunakan oleh istri dan anaknya untuk melanjutkan impiannya. Itu umur berapa tuh meninggal suami? Kemarin 35 bro. Masih muda ya? Karena sakit ya dia? Enggak bro, enggak. Suaminya itu pekerja keras. Mungkin karena saking capeknya ya, terkena serangan jantung bro. Masih makanya, muda ya? Sekarang justru bro, pola hidup kita semakin lama semakin tidak sehat. Setuju nggak bro? Iya. Betul nggak? Iya. Bahkan kita tuh banyak dengar ya penyakit yang aneh-aneh ya bro ya. Kemarin penyakit apa? Yang terbaru 2020. COVID. Itu dulu kan belum ada kan? Iya. Terus sekarang udah sering dengar orang terkena autoimun. Wah, itu tren ya itu ya. Lagi tren kan? Iya. Itu autoimun itu penyakit apa? Itu dulu nggak ada itu. Benar nggak? Karena itu teman-teman. Jadi pola hidup kita semakin nggak bagus. Makanan yang kita konsumsi pun nggak bagus. Ya zat-zat kimia semakin banyak. Artinya ya kita manusia sekarang lebih sadar lah tentang asuransi. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang menggeluti bisnis asuransi sudah semakin gampang. Nah, jadi sedemikian banyak ya ancaman hidup ya. Itu banyak sekali seperti penyakit ya yang nggak diduga-duga bisa datang. Nah, jadi asuransi itu bisa memberikan proteksi, memberikan perlindungan untuk keluarga kita gitu. Jadi seperti logo ini. Jadi masa terlindungi bisa tercover apa yang ditakutkan itu. Nah, jadi oke, sekarang tadi saya membahaskan tentang bagaimana cara membina bawahan dan teladan apa gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya yaitu mengenai bagaimana cara Ko Jansen menghandle bawahan agen yang baru yang belum apa-apa sudah putus asa gitu. Aduh, ternyata jadi agen asuransi itu kok begitu ya. Aku nggak cocok nih. Nah, jadi Ko Jansen tuh ketemu yang downline itu apakah banyak yang seperti itu? Bagaimana cara menghandle mereka tuh supaya tetap mau berjuang gitu? Mau berjuang ya. Ya, pada akhirnya semua tergantung diri sendiri ya, bro. Tergantung dari motivasimu. Tergantung dari siapa yang mau bahagiakan. Tergantung dari tujuan hidupmu. Tujuan ya. Jadi find your own why. Ya, find your own why. Itu yang paling penting. Karena leader secakap apapun, mau dia sehebat apapun, yang paling terkenal pun, kalau kita sendiri memblok diri kita sendiri, kita tidak mau belajar, apakah bisa sukses? Nah, jadi kembali pertama adalah find your own why. Dari diri sendiri harus punya motivasi yang kuat. Baru bisa bergerak. Baru kita bisa belajar. Baru kita bisa mau mengikuti apa arahan mentor. Karena saya yakin semua leader di bisnis insurance, semua pasti pengen anak didiknya itu lebih berhasil dari dirinya. Itu semua tujuan dari seorang leader. Kita pengennya, kalau misalnya Edward join, kalau bisa Edward itu lebih sukses daripada saya lagi. Karena itu sebuah kebanggaan untuk kita. Karena di insurance itu enaknya kita nggak saling sikut-menyikut. Kita itu semua saling berdiri, kita saling menyemangati, kita saling bangkit dan berusaha dan sukses. Nah, itu enaknya, itu yang saya senangi dari bisnis insurance. Di sini saya di-upgrade ilmunya saya. Kehidupan saya di-upgrade dan saya dapat mendapat banyak teman. Bahkan nasabah-nasabah pun jadi keluarga sekarang. Nah, contohnya ini nasabah saya yang kasih loh. Kira istri yang kasih, rupanya nasabah ya? Iya, nasabah. Nasabah banyak yang puas dengan kita, dengan kinerja kita, dengan ketulusan hati kita. Kita pada tolak, nggak mau. Dia sendiri maksa kita. Nah, itu enaknya bisnis asuransi ya. Jadi kembali, orang mendapatkan penolakan. Ya,
Agent-agent baru mulai menyerah. Kalau menurut saya itu manusiawi, bro. Ya. Ya, namanya orang tetap pasti bisa down. Ya. Tetap bisa, pada kadang terpikirkan pengen menyerah. Ya. Pasti bisa. Cuma pesan saya adalah, kita boleh seperti itu, tapi jangan berlarut-larut dan jangan memutuskan untuk stop. Oh, ini yang penting terus. Jadi ketika down, itulah pentingnya di bisnis asuransi punya seorang mentor, seorang leader. Nah, kamu penting punya seorang panutan. Jadi ketika apapun itu yang terjadi, tugas kamu hanya gampang, cari leader. Nanti leader akan semangati Anda. Sama seperti saya 2017-an. Ya. Saya menerima begitu banyak PHP, menerima begitu banyak penolakan. Bahkan ada pernah ya, nasabah sign 200 juta di depan saya di asuransi lain. Hah? Iya. 200 juta? Iya. Wih. Per tahun 200 juta. Di depan saya. Lu down nggak? Di prank ya berarti ya? Lu down nggak? Ya gigi jari ya. Itu dia sign sama orang di depan mata saya. Oh. Dan saya udah sampai jauh-jauh terbang ke Jakarta loh. Hah? Iya. Bukan di Medan ya, di Jakarta? Bukan di Medan. Gila. Lu tahu nggak, itu saya masih jadi agent. Untuk makannya susah. Tapi saya berani invest. Itu saya down banget. Tapi apa yang saya lakukan? Saya telepon leader saya. Leader saya kasih semangat, saya bangkit lagi. Nggak lama-lama, saya bangkit lagi. Saya dekati lagi nasabah tadi. Rupanya dia closing juga sama saya. Karena melihat perjuangan saya ya. Iya. Mungkin karena walaupun nggak 200 juta ya. Iya. Tapi setidaknya ada ya kan teman-teman, nggak kosong. Iya. Jadi pulang nggak membawa, ibarat pulang tidak dengan tangan hampa. Iya. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau sukses, mau punya jadi agent, terus karirnya cemerlang, ingat, circle Anda itu kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif. Ya. Jadi kalau misalnya circle Anda 5 orang agent asuransi yang sukses, Anda join. Kira-kira Anda jadi yang keberapa? Yang ke-6. Tapi kalau misalnya contohnya bro, lu udah down, lu udah mau menyerah, lu carinya siapa? Orang yang dulu pernah hina Anda. Waduh, kalau kamu lihat yang becoy. Kan sudah aku bilang, asuransi itu kan nggak bisa punya, bukan pekerjaan itu. Kan sudah aku bilang. Nah, lu kalau kira-kira dengar seperti itu, lu down nggak? Makin down ya? Ya, down. Nah, jadi saran saya adalah yang pertama adalah kamu harus temukan why-nya, motivasi harus kuat. Kedua, lu harus punya mentor, dekati selalu mentormu. Ketiga adalah masuk ke komunitas yang positif. Nah, jadi ibarat kayak batu bara. Batu bara. Nah, batu bara itu kalau didekatkan, kita kasih api, membara. Oh ya, menyala dia. Menyala gitu ya. Tapi lu bayangkan kalau misalnya satu batu bara keluar, coba keluar dari sekumpulan batu bara itu, padam nggak dia? Ya, padam. Nah, kuncinya itu saja teman-teman. Ya. Berarti intinya saling bahu membahu ya, saling menyatu ya. Jadi maksudnya kita tetap harus mencari mentor yang cocok, punya teman-teman yang mendukung. Jadi meskipun di titik terendah seperti yang Bro Jansen tadi jelaskan waktu 2017 di titik terendah, dia bisa akhirnya menjadi seorang top leader sekarang. Wah. Bisa jalan-jalan gratis tiap tahun bersama istri ya. Wah, luar biasa ya. Jadi percakapan kita ini sudah banyak sekali inspirasi yang bisa teman-teman pelajari dari Bro Jansen. Nah, sebagai penutup nih, ada nggak pesan-pesan untuk para viewer sehingga bisa memotivasi ataupun mereka berpikir, wah besok saya pasti pengen lah jadi agen asuransi. Meskipun keluarga mungkin masih ada yang menolak itu mungkin ada pesan untuk teman-teman tuh. Nah, pesan saya teman-teman, ya sebenarnya ini sering diucapkan oleh orang-orang sukses. Saya hanya copy paste saja. Tapi menurut saya itu benar-benar luar biasa. Ya. Artinya, kalau kita misalnya di titik terendah, kalau hari ini mungkin banyak yang merendahkan Anda, banyak yang mengejek Anda, banyak yang meragukan Anda, banyak yang mengatakan Anda itu tidak mungkin mampu, atau bahkan Anda boleh dibilang hancur sehancur-hancurnya. Ya, ingatlah teman-teman,
ketika hidup belum usai, ketika kita masih bernapas, ketika kita masih punya harapan dan masih punya impian, yakinlah, terus berusaha, karena itu semua yang akan menjadikan Anda lebih kuat. Wih, ya. Luar biasa ya. Jadi saya hanya menutup dengan satu quotes, yaitu what doesn't kill you make you stronger. Nah, jadi inilah tema kita bincang-bincang hari ini. Semoga para teman-teman yang menonton ini memperoleh banyak manfaat ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas Terima kasih juga ya sudah hadir di Winov Channel yang kedua kalinya. Ya, karena banyak sekali inspirasi yang bisa beliau share hari ini. Jadi cukup sekian. Semoga bermanfaat dan ingat subscribe di Winov Channel ya. Tetap stay in tune ya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan selamat sukses Winov Channel. Salam sukses. Menyala.